Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kalau sampai dengan saat ini di dalam kedaulatannya Dia masih mengasihi dan mengizinkan pada kita untuk dirinya dinyatakannya kepada kita melalui media dunia informasi tanpa batas ini. Semua Dia lakukan hanya karena kemurahannya kepada kita semata. Pada pelajaran kedua, sebelumnya kita telah belajar di dalam kedaulatannya Allah memilih umatnya Israel. Pada pelajaran ketiga yang lalu kita belajar di dalam kedaulatannya Allah memilih bangsa lain menjadi alat rencananya sebagai bagian umat pilihannya. Dan di dalam pelajaran ini kita akan terus belajar memahami rencana Allah di dalam kedaulatannya dalam menggenapi sampai Dia datang yang berhak atasnya, yang ditulis dalam Kejadian 49 ayat ke-10. Sebelum kita terus sampai kepada penggenapan Kejadian 49 ayat ke-10, pada pelajaran ini kita akan memahami kovenan anugerah, kemudian kovenan Abraham, kovenan Sinai, kovenan Palestina, dan kovenan David. Kita akan coba bahas satu persatu dan kita mencoba untuk memahami rencana Allah di dalam perjanjiannya tersebut. Kita akan pelajari yang pertama adalah perjanjian anugerah atau kovenan anugerah. Kalimat negatif "jangan kamu makan buahnya" bukan, yang dibangun oleh iblis melalui ular di dalam Kejadian 3 ayat 1 ditampilkannya kepada manusia sebagai sesuatu hal yang menarik. Yang pertama kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 4, iblis menyatakan bahwa kamu tidak akan mati. Lalu Kejadian 3 ayat 5, iblis menyatakan bahwa menjadi seperti Allah. Menarik hal-hal yang ditawarkan oleh iblis di dalam suatu kebohongan atau dusta atau pemutarbalikan fakta, dan yang membawa manusia jatuh ke dalam dosa dan pada akhirnya membawa manusia kehilangan kemuliaan Allah. Kalimat menjadi seperti Allah yang disampaikan oleh iblis tersebut adalah lebih kepada hasrat atau keinginan untuk tidak taat dan melepaskan diri dari ketetapan Allah yang sudah diberikannya kepada manusia dalam Kejadian 2 ayat 16-17. Dan yang kedua, hasrat atau keinginan untuk tidak taat dan melepaskan diri dari persekutuan dengan Allah. Kita bisa baca di dalam Yesaya 14-13 ayat 4 sebagai bahan perbandingan. 5 hasrat atau keinginan atau kehendak iblis yang coba untuk menyamai Allah. Yang pertama adalah engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Yang kedua, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Dan keinginan itu juga yang coba iblis tularkan, yang coba iblis tawarkan kepada manusia dengan menyatakan, kamu akan menjadi seperti Allah. Dosa adalah pelanggaran etis terhadap persekutuan dengan Allah dan yang membawa manusia kepada suatu ketakutan bersalah. Kita bisa dapat baca di dalam Kejadian 3 ayat 8-9 serta kesengsaraan. Kita bisa baca di dalam Kejadian 3 ayat 16-19.
dan manusia kehilangan kemuliaan Allah yang dinyatakan Allah pada saat Allah menciptakan manusia. Allah menyatakan menurut gambar dan rupa kita. Kita bisa baca di dalam Kejadian 1 ayat 26. Dosa itu juga yang merusakkan segala ciptaan dan mengubah kebenaran dan keadilan menjadi kesalahan. Kekudusan menjadi ketidakmurnian. Kemuliaan menjadi aib. Keterberkatan menjadi kesengsaraan. Keharmonisan menjadi suatu kekacauan. Terang menjadi gelap. Kita bisa baca di dalam Kejadian 3 ayat 9 sampai 19, 23 sampai 24. Dan kita bisa bandingkan di dalam Roma 8 ayat 20 sampai 22. Dan hanya Allah sendiri yang mampu dan Allah sendiri yang tahu bagaimana cara memulihkan hubungan persekutuan dirinya dengan manusia. Yaitu dengan cara Allah memperdamaikan dirinya dengan manusia melalui covenant atau suatu perjanjian. Di dalam kekekalan, karya keselamatan Allah adalah karya Allah yang esa. Di dalam 3 pribadi, di mana semua pribadi tersebut bekerja bersama. Dan setiap pribadi tersebut melakukan tugas atau menjalankan fungsi khusus. 3 pribadi tersebut adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan secara bersama-sama memikirkan, merancangkan, menetapkan, melaksanakan, dan menggenapkan karya keselamatan yang dinyatakannya di dalam urutan waktu dan sejarah. Di dalam kekekalan, Kejadian 3 ayat 15 adalah rencana Allah atau janji Allah yang merujuk kepada suatu yang spesifik atau khusus atau tertentu, di mana keturunan perempuan itu Alkitab menulis kata keturunannya sebagai kata ganti orang ketiga. Berjenis kelamin laki-laki, Alkitab menulis kata maskulin, merujuk kepada hanya satu orang saja. Alkitab menulis bahwa bentuk kata tersebut adalah kata tunggal atau singular. Meskipun janji Allah kepada Abraham di dalam Kejadian 12 ayat 2 masih bersifat universal. Kalau kita baca di dalam Kejadian 17 ayat 20, Allah memberkati Ismail, memperanakkan 12 raja, membuat sangat banyak, dan menjadi suatu bangsa yang besar. Kejadian 25 ayat 1-6, Alkitab menulis keturunan Abraham dari Ketura. Kejadian 25 ayat 23, Alkitab mencatat 2 bangsa ada dalam kandunganmu. Tetapi penggenapan dan pengungkapan serta spesifikasi Kejadian 3 ayat 15 dinyatakan secara bertahap. Kejadian 17 ayat 21 menyatakan bahwa perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak. Kejadian 25 ayat 23 bagian B, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Bandingkan Kejadian 28 ayat 13-15. Pada saat Yakub pergi ke tempat Laban dan Allah memberkati Yakub dan Allah memberikan janjinya kepada Yakub.
Yang kedua, kita belajar tentang covenant Abraham. Perjanjian Allah dengan Abraham dan yang nantinya akan memunculkan umat pilihannya yang dinyatakan di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 adalah perjanjian tanpa syarat. Karena di dalam perjanjian tersebut tidak terkandung atau tidak ada hal-hal khusus yang melekat yang harus dilakukan oleh Abraham. Perjanjian tersebut berisi 3 janji. Yang pertama adalah janji teritori, Kejadian 12 ayat 1. Karena negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Artinya teritori secara spesifik. Kita bisa baca di dalam lebih jelas lagi adalah di dalam Kejadian 13 ayat 14 sampai 17. Batas utara, selatan, timur, barat. Kemudian di dalam Kejadian 15 ayat 18 sampai 21 di mana lokasi tersebut didiami oleh bangsa-bangsa yang tercatat di sana. Allah menunjukkan tanah tersebut sebagai teritori yang diberikan Allah kepada Abraham. Yang kedua, janji keturunan. Di dalam Kejadian 12 ayat yang kedua. Membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Janji keturunan ini bersifat universal. Tetapi di dalam keuniversalan, Allah tetap menyatakan dan menetapkan yang bersifat spesifik. Kejadian 17 ayat 21 tentang Ishak, Kejadian 25 ayat 23 menyatakan Yakub. Janji berkat. Dan olehmu semua kaum di bumi akan menjadi berkat. Janji berkat ini bersifat universal. Covenant Sinai. Setelah Allah berfirman kepada Abraham tentang keturunannya di dalam Kejadian 15 ayat 13 sampai 14, di mana keturunannya akan menjadi orang asing di negeri yang bukan kepunyaannya, dan mereka akan diperbudak selama 400 tahun. Dan Allah akan menghukum bangsa tersebut, dan Allah menggenapi firman-Nya dan mengingat janjinya dengan membawa keluar umatnya dari perbudakan di Mesir. Keluaran 2 ayat 24 sampai 25, Allah mengingat janjinya. Keluaran 12 ayat 35 sampai 36, apa yang disampaikan oleh Allah pada Abraham dalam Kejadian 15. Orang Israel keluar dari Mesir dengan membawa segala perbekalan yang diberikan oleh orang-orang Mesir. Kejadian Keluaran 40 ayat 41. Lamanya orang Israel ada di Mesir. Dan di Sinai, Allah mengikat perjanjian dengan umatnya, Israel. Kita dapat baca di dalam Keluaran 19 ayat 3 sampai 6. Perjanjian ini sifatnya bersyarat, yaitu jika kamu sungguh-sungguh, Keluaran 19 ayat 5, maka kamu akan menjadi, Keluaran 19 ayat 6. Allah menyatakan keturunan Yakub, Keluaran 19 ayat 3. Sebagai pengenapan janji Allah perihal keturunan, kalau kita baca di dalam Keluaran 1 ayat 9, bagaimana jumlah orang Israel, jumlah orang Ibrani sudah melebihi orang Mesir itu sendiri. Dan janji itu yang pernah disampaikan Allah kepada Abraham di dalam Kejadian 2 ayat 1. Covenant Palestina. Covenant Palestina kita bisa baca di dalam Ulangan 30 ayat 1 sampai 10 yang menjamin hak atas suatu tanah atau teritori bagi umatnya Israel yang Allah berikan kepada Abraham. Covenant Palestina ini adalah covenant tanpa syarat. Covenant ini berbicara bagaimana Allah membawa umatnya Israel, keturunan Yakub, ke tanah perjanjian yang sudah ditetapkannya melalui Abraham, janji teritori atau janji tanah. Juga Allah akan membawa kembali umatnya ke tanah perjanjian setelah Allah membuang dan menyerahkan mereka. Covenant Palestina berbicara tentang teritori daripada Israel tersebut.
kovenan David. Sampai dia datang yang berhak atasnya. Kejadian 49 ayat 10. Alkitab mencatat bahwa ini berbicara tentang Yehuda dan keturunannya. Di dalam kekekalan, kedaulatan Allah, Allah memilih secara spesifik keturunan Yakub, yaitu Yehuda. Dan yang terus diungkapkannya, dan yang dapat kita temukan di akhir kitab Rut, Alkitab mencatat silsilah Daud di dalam Rut 4 ayat 18 sampai 22. Kita bisa bandingkan di dalam 1 Tawarik 2 ayat 1 sampai 15. Kedaulatan Allah nyata atas keluarga dan kerajaan Daud. Kita bisa baca di dalam 2 Samuel pasal 7. Akulah yang mengambil engkau, ayat 8. Aku telah menyertai engkau dan membuat namamu besar, ayat 9. Rumah menjanjikan kerajaan dalam keturunan Daud. Kerajaan merujuk kepada suatu bangsa yang diperintah oleh raja. Tahta menekankan otoritas dari pemerintahan seorang raja. Selama-lamanya menekankan suatu kekekalan. Kita bisa baca di dalam 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16. Dan yang dinyatakan menjadi sebagai kovenan Daud. Bahkan kovenan Daud tidak hanya berbicara sampai dia datang yang berhak atasnya, tetapi hal ini juga berbicara pada suatu masa pemerintahannya yang akan datang. Baik, saat ini kita belajar sampai di sini dan kita akan terus belajar pada seri-seri berikutnya untuk kita lebih mengetahui dan terus akhirnya kita mendapatkan siapa yang dinyatakan di dalam Kejadian 3 ayat 15 dan Kejadian 49 ayat ke-10. Amin. Tuhan Yesus memberkati.